8 hal yang mungkin belum kamu ketahui tentang Jungkook dan itu membuat ARMY emosional. Jungkook alias Golden Magnet BTS umumnya pendiam dan biasanya tenang walaupun dia bisa konyol. Tapi ada sisi lain dari dirinya yang jarang dia bagikan. Dia perhatian, tulus, dan sangat rendah hati. Dan ketika dia menjadi serius dan terbuka tentang kesulitan atau kekhawatirannya, dia benar-benar akan membuat para ARMY emosional. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin belum kamu ketahui tentang Jungkook yang akan membuat kamu emosional. Yang pertama, dia sangat kesepian ketika dia pindah ke Seoul. Jin dan Jungkook menjadi bintang tamu pada 2017 di JTBC Let's Eat Dinner Together. Selama episode itu, anggota BTS bergabung dengan pembawa acara Kang Ho-dong dan Lee Kyung-kyu dalam pencarian di Gangnam untuk mencari seseorang yang akan memberi mereka makan malam. Kang Ho-dong dan Jungkook sedang duduk di luar toko serba ada ketika Kang Ho-dong tiba-tiba bertanya pada Jungkook, "Apakah kamu punya kekhawatiran?" Jungkook nampak terkejut ketika dia mengulangi, "Khawatir?" Kang Ho-dong mengingatkan bahwa dia pernah menjadi guru penurunan lutut yang kepadanya para selebriti menyampaikan masalah mereka dan mendapatkan solusi darinya. Jungkook berpikir sejenak lalu mengakui salah satu kekhawatirannya. Dia memberitahu Kang Ho-dong di Give Me a Meal JTBC bahwa dia kesulitan membuka diri kepada orang-orang karena dia menghabiskan masa remajanya sendirian di Seoul sebagai trainee. Kang Ho-dong sepertinya mengerti mengatakan, "Itu semua karena kamu harus mulai di masyarakat sejak usia dini." 2. Dia merasa seperti memakai topeng. Pada siaran yang sama, Jungkook menjelaskan bahwa karena dia selalu sendirian, sekarang ketika dia bertemu orang, dia merasa tidak tulus di sekitar mereka. Jungkook menjelaskan, "Selama masa remajaku, aku datang ke Seoul dan tinggal sendiri. Jadi ketika aku pertama kali bertemu seseorang atau berurusan dengan orang, aku tidak merasa seperti aku tulus dan itu seperti ada dinding di antara kami." Jungkook berkomentar bahwa untuk menjadi dekat satu sama lain secara alami, orang biasanya berpikiran sama dan tulus satu sama lain. Baginya, dia berkata bahwa dia terus-menerus memikirkan bagaimana aku bisa dekat dengan orang lain, apa yang bisa aku lakukan agar orang ini menyukaiku. Kemudian dia menambahkan, "Aku merasa mereka memakai topeng." Menanggapi kekhawatiran Jungkook, Kang Ho-dong menjawab, "Itu karena kamu memasuki kehidupan sosial lebih awal." Kemudian dia mulai membuat perbandingan dengan karir gulatnya sebelumnya dan mengatakan dia harus mengubah strategi tergantung pada lawannya. Serupa dengan itu, Kang Ho-dong menasehati Jungkook, "Kamu perlu mengubah cara kamu mendekati orang sesuai dengan kepribadian mereka." Nasihat terakhir Kang Ho-dong kepada Jungkook adalah untuk selalu berpikir positif. Jungkook tampak puas dengan bimbingan Kang Ho-dong. Untuk merayakannya, mereka berdua berdiri dan mulai menari dengan cara yang konyol. 3. Dia tidak terbuka tentang perasaannya, tapi menunjukkan dengan tindakan. Dia menunjukkan betapa dia peduli pada Hyungnya dengan membantu mereka, mengkhawatirkan mereka, dan berada di sana untuk mereka, bahkan kalau dia tidak banyak berbicara tentang perasaannya. Berikut adalah saat dimana Jungkook adalah makhluk yang terbaik yang bisa diminta oleh para Hyungnya. Yang pertama, termasuk Hyungnya ketika berbicara tentang hadiah potensial. BTS pernah memainkan permainan di mana mereka harus mencuri tulang dari anjing mainan tanpa membangunkannya. Seorang anggota akan tersingkir kalau mereka membangunkan anjing mainan. Permainan berlanjut sampai hanya satu anggota yang tersisa. Jungkook adalah pemenang dari permainan itu. Jungkook harus berpose normal untuk gambar untuk hadiahnya, sementara anggota lain harus membuat wajah lucu. Jimin kemudian menyarankan kepada Jungkook bahwa ia harus meminta hadiah dari MPD dan V mengatakan bahwa Jungkook menginginkan sepeda. Jungkook kemudian mengatakan bahwa dia membutuhkan 7 sepeda, menandakan 1 untuk setiap anggota. 2. Mendedikasikan sebuah lagu untuk Hyungnya. Dalam episode Run BTS, Jungkook menyanyikan lagu Right Persimmon oleh Nahuna. Lagu itu tentang ibu, tapi Jungkook memutuskan untuk mengubah liriknya untuk dipersembahkan pada Hyungnya yang mirip ibu. Editor acara kemudian menunjukkan montase momen mengharukan antara Jungkook dan Hyungnya. 3. Kebiasaannya untuk menyemangati. Ketika BTS melakukan wawancara, Jungkook punya kebiasaan memberikan pijatan leher kepada anggotanya saat berbicara. Jungkook melakukan ini untuk menyemangati para anggota setiap kali mereka berbicara. 4. Dia sangat mudah menangis ketika berbicara, tapi dapat mendengarkan tanpa menangis. Jungkook menjelaskan alasan dia mulai menangis di akhir konser pertama BTS ketika dia berterima kasih kepada para penggemar adalah karena dia tidak bisa mengendalikan perasaannya ketika dia berbicara. Dia berkata selama acara radio, "Aku baik-baik saja ketika aku mendengarkan, tapi aku tidak bisa mengendalikan perasaanku ketika aku berbicara." Mengetahui Jungkook tidak suka terbuka,
Itu entah bagaimana membuat pidatonya yang memilukan semakin memilukan. 5. Kekhawatiran bukan untuk dirinya sendiri. Selama episode Star Show 360, RM berbagi bahwa para anggota pernah mengadakan pertemuan dengan Bang Si-hyuk untuk membicarakan kesulitan apapun yang mereka hadapi dan semua orang akhirnya menangis karena Jungkook. RM menjelaskan bahwa Jungkook bukan tipe orang yang membuka perasaannya atau berbagi kesulitannya karena dia biasanya memberitahu orang-orang bahwa dia baik-baik saja. Tapi selama satu pertemuan itu, Jungkook mulai menangis ketika dia memberitahu para hyungnya, melihat kalian melewati masa-masa sulit adalah satu-satunya kesulitanku. Hal ini mengejutkan RM karena ini pertama kalinya ia melihat Jungkook menangis. Jungkook kemudian menjelaskan bahwa sulit melihat para hyungnya berjuang secara mental dan dia sedih dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa berbuat banyak. Jungkook kemudian memberikan pesan pada para hyungnya, berterima kasih pada mereka karena telah membesarkannya dan memperlakukannya dengan sangat baik. 6. Dia masih ingat dari mana dia berasal. Pada ulang tahunnya yang ke-19 saat wawancara, dia tidak ragu ketika ditanya siapa yang ingin dia ucapkan terima kasih. Dia berkata, orang tuaku, tentu saja. Kupikir aku harus memberitahu orang tuaku bahwa aku berterima kasih atas semua orang. Ibu, ayah, aku mencintaimu. 7. Dia mendorong dirinya sendiri hingga batasnya. Ketika dia hampir pingsan karena kelelahan selama Tour Wings, dia menyalahkan dirinya sendiri karena melebih-lebihkan kemampuannya. RM mengatakan Jungkook tidak pernah menunjukkan kelelahannya sehingga mengetahui bahwa dia hampir pingsan. Jungkook harus mendorong dirinya sendiri dan tidak pernah menunjukkan ketika dia terluka demi band dan anggotanya. 8. Jungkook sangat manis untuk penggemar. Kepribadiannya yang tulus bersinar ketika dia berinteraksi dengan penggemar di acara penandatanganan. 9. Dia cukup keras pada dirinya sendiri. Jungkook selalu ingin menampilkan penampilan yang bagus untuk ARMY, jadi kesalahan apapun adalah masalah besar baginya. Suatu kali, Jungkook terlihat menangis setelah sebuah pertunjukan. Para anggota kaget dan bertanya kenapa dia menangis. Ternyata Jungkook membuat kesalahan di atas panggung yang tidak ditangkap oleh anggota lain dan dia frustasi pada dirinya sendiri. Setelah mengetahui hal ini, para hyungnya mencoba menghiburnya, seperti Suga berkata, ada beberapa hal yang bisa dan tidak bisa kamu lakukan dengan baik. 10. Jungkook terungkap jadi anggota yang paling sering menangis. Suga selalu menjaga Jungkook dan dia pernah memberinya pesan manis. Dalam sebuah wawancara, BTS diminta untuk memilih anggota yang paling emosional atau mudah menangis dan Jungkook mendapat suara terbanyak. Para Hyung memutuskan untuk sedikit bercanda dan bertanya pada Jungkook apakah dia akan mulai menangis. Ketika ditanya kapan dia akan menjadi emosional, Jungkook mengatakan bahwa air matanya keluar di akhir konser dan ketika dia memikirkan keluarganya. Jungkook juga meneteskan air mata saat memikirkan ARMY atau sesama anggota. Setelah Jungkook membagikan ini, Suga dengan hangat menyatakan padanya, tidak apa-apa untuk menangis, jangan menangis sendirian. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.